Hai pendengar, kenalin gue Anton. Di video pertama gue ini gue mau nge-share tentang kenapa gue memutuskan untuk cari bantuan ke tenaga profesional kayak psikolog dan psikiater. First siapa gue? eh Sebenarnya gue cuma orang biasa. Gue sekarang kerja di salah satu hotel di daerah Jakarta dan long story short, gue punya beberapa record yang terkait dengan perhotelan, terus juga gue ngajar, terus uh, ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. And then kenapa semuanya berawal itu dari 2018. Jadi 2018 itu uh, akhir ya kalau nggak salah sekitar September, Oktober, November, Desemberan itu ada banyak lah hal yang terjadi sama gue, kayak dari masalah percintaan, keluarga dan lain-lain, kerjaan juga. Dan semuanya mulai dari sakit kepala, sering banget sakit kepala. Jadi gue awalnya tuh mikir ini tuh ya minum obat selesai gitu. Jadi kalau misalkan di keluarga gue tuh biasa kita minum natrium diclofenac. Itu buat obat gigi sih sebenarnya, buat ngilangin rasa sakit kalau buat gigi. Cuma keluarga gue sering konsumsi gitu dan ya udah itu berjalan beberapa lama gitu. Terus kemudian muncul kayak tiba-tiba gue nggak bisa ngontrol tentang emosi gue, kayak misalkan nonton film komedi tapi tiba-tiba gue nangis, terus kayak gue nonton film horor apapun itulah filmnya, terus kayak misalkan gue lagi ngobrol nih sama teman-teman gue lagi nongkrong, tiba-tiba gue bisa nangis. Naik motor gue lagi karaokean nyanyi di motor, kan biasa tuh nyanyi di motor pakai headset, ya nggak bagus sih sebenarnya, jangan diikutin, tapi gue sering melakukan itu dan tiba-tiba gue bisa nangis gitu, padahal bukan lagu-lagu sedih, lagu-lagu yang biasa aja gitu. Nah dari akumulasi masalah itu, akhirnya cewek gue saat itu yang sekarang jadi istri gue, Mayang, itu nge-suggest gue untuk datang ke psikolog. Awalnya sih sebenarnya gue orang yang terbuka sama kayak gitu-gitu, maksudnya bukan yang tipe yang gimana ya, yang kayak antipati banget, kayak apaan sih emang gue gila segala macam, enggak. Gue yang kayak itu bagian dari medis, dan gue ngerasa ya gue tuh ngajar PMR gitu ya, jadi first aid ya. Ada yang disebut juga kalau misalkan lagi bencana tuh healing gitulah, itu juga ada. Jadi gue nggak terlalu antipati sama yang kayak gitu-gitu, so ya udah gue coba aja. Nah awal mulanya itu di 2018 akhir gue mulai ketemu sama namanya Mbak Rinda, itu psikolog pertama gue. Mungkin yang terbaik sampai saat ini sih. Nah di sana gue mulai diajarkan untuk mengenali diri gue sendiri, terus mulai berproses untuk mengaktifkan, karena gue tuh terkenal banget kalau gue foto, kalau gue ngapa-ngapain tuh mata gue tuh kayak tatapan ikan yang udah mati gitu loh, kayak kosong aja gitu, mau di foto mau dimanapun itu kayak kosong aja. Nah emang gue nggak gampang beremosi gitu, entah itu marah, sedih atau apapun itu gue nggak gampang. Jadi ya mainnya ngajarin itu. Cuma pada saat itu mulailah muncul beberapa masalah baru. By the way, kalau kalian butuh untuk psikolog, ngerasa butuh psikolog, it's okay, datang aja. Caranya gampang, sama kayak kalau lo ke dokter umum, lo tinggal cari yang rumah sakit atau puskesmas atau bantuan medis yang menyediakan jasa tersebut, jasa psikologi, konseling. Gak usah takut biayanya itu tergantung banget, variatif. Ada yang kalau lo tajir mampus ya ada yang ratusan ribu per jam,
Tapi kalau lo biasa-biasa aja budget pelajar ya, sebenarnya di puskesmas tuh banyak nyediain itu kayak 15.000 sampai 30.000 per sesi. Satu sesi itu bisa sampai 3 jam, paling pendek tuh sejam setahu gue. Jadi nggak usah kayak takut gue ntar susah kalau misalkan mau psikolog, terlalu mahal, yang ada gue stres duluan mikirin duitnya segala macam. Nggak usah, karena toh udah gampang banget diakses sekarang. Dan sepengetahuan gue ya udah banyak banget yang berobat gitu, cari bantuan. Karena toh Indonesia menurut gue udah mulai melek sih, terutama Jakarta ya, udah mulai melek sama hal kayak gitu. Toh sepenglihatan gue, pasiennya pun kadang tuh kita sampai berebutan slot untuk perharinya gitu, karena kan dibatasin ya. Oke, balik lagi. Setelah sesi konseling itu, by the way, sesi konseling itu nggak cuma sekali datang terus beres ya, nggak. Sesi konseling itu kita ada beberapa kali pertemuan, biasanya tuh 2 minggu sekali. Kalau ada yang parah itu seminggu sekali. Nah, ngapain aja? Pertama tuh ditanya-tanya dulu tentang background kita, studi, kerjaan, background keluarga, terus kayak berusaha untuk nyari benang merah sebenarnya masalah kita tuh apa. Nah, setelah dari situ kita mulai tuh ternyata ada benang merah yang putus di sebelah sini, ada benang merah di sana. Ntar dirangkai tuh mulai satu-satu, kayak dirangkai. Sebenarnya garis terbesarnya tuh, tertebalnya tuh apa masalahnya, kenapa semua garis-garis itu bisa bikin beberapa garis jadi keikat gitu loh. Nah, habis dari situ, setelah beberapa sesi, mungkin sekitar 1 bulan, berarti 2 bulan 3 bulan, berarti sampai awal Januari 2019 itu udah mulai oke tuh. Gue mulai merasakan perasaan gue muncul, ada sedih, ada nangis, ada marah, kecewa. Tapi gue ternyata cukup overwhelming sama perasaan-perasaan itu gitu, karena gue biasanya nggak pernah merasakan kayak gitu. Terus gue mulai merasakan rasanya tuh kayak tiba-tiba kebanjiran semua perasaan itu, karena semuanya tumpah. Jadi tetap nangis, tetap marah, tetap emosian, tetap pokoknya campur aduk nih pada saat itu. Jadi masalah baru sebenarnya, tapi gue ngerasa it's like lo pakai skincare kan, kadang ada skincare yang lo tuh, atau perawatan yang lo tuh berdarah-darah dulu, terus setelah healing prosesnya selesai baru lo jadi cakep gitu. Nah, mungkin gue mikirnya kayak gitu, gue berprasangka baik aja pada saat itu. Nah, sampai akhirnya gue muncul indikasi baru, simptom baru, gejala baru. Kayak gue mulai nyium bau darah, mulai dengar suara-suara aneh, suara-suara yang kayak apa sih, kayak questioning, tapi awalnya itu tuh kayak di luar body gue, di luar tubuh gue, tapi lambat laun itu kayak ada di kepala, langsung nyatu gitu. Nah, mulai dari situ psikolog gue mulai ngerasa, wah ini mulai berbahaya nih, ini mulai serius, ini nggak cukup sama terapi psikologi doang. Akhirnya gue disuggest untuk ke rumah sakit yang lebih baik gitu, yang punya psikiater, karena menurut psikolog gue butuh bantuan obat. Namanya kalau di otak tuh ada neurotransmitter tuh fungsinya buat nyimbangin hormon-hormon tubuh. Jadi supaya lo tuh seimbang secara otaknya, secara maksudnya gue kurang ngerti juga sih, tapi at least sepemahaman gue tuh kayak lo tuh kalau misalkan darah lo tinggi, darahnya tinggi gitu kan, biasanya lo dominan cepet marah ya. Nah, yang membuat hal-hal kayak gitu itu adalah neurotransmitter. Jadi sementara di gue itu neurotransmitter gue tuh didiagnos tuh rusak gitu, nggak seimbang. Nah, makanya gue disuplai sama dopamin, serotonin berbentuk tablet gitulah. Ada nama obat-obatnya banyak, nanti gue perjelas di teks selanjutnya lah. Nah, terus habis dari situ gue ketemu sama yang namanya Dr. Sony.
ini di rumah sakit Pasar Rebo. Gue nggak berusaha untuk menjudge atau apapun ya, tapi menurut gue sangat tidak cocok buat gue. Malah gue kayak benci banget ke psikiater setelah ketemu dia. Tapi don't get me wrong ya, cuma karena ya menurut gue nggak cocok aja sama bayangan gue tentang psikiater gitu. Tentang obat-obat yang dikasih itu menurut gue awal-awalnya tuh terlalu keras. Jadi yang gue terima di badan tuh bukannya enak, tapi malah kayak sakau, kayak benar-benar gelisah, ancur-ancuran lah pokoknya. Udah, wah hidup gue berantakan deh kayaknya kalau pas minum konsumsi obat dari dia pas awal-awal. Mungkin karena tubuh gue nggak siap, dan itu pertama kali, dan dosisnya langsung tinggi. Gue nggak tahu ya gimana jelasnya. Yang jelas yang mau gue sampein adalah ketika lo coba ke psikolog atau psikiater dan lo ngerasa itu nggak pas, it's okay. Bukan salah psikiaternya atau bukan salah lo, tapi lo harus nyoba ke tempat lain. Karena cocok-cocokan, sekali lagi, ke psikolog juga cocok-cocokan. Kadang ada yang psikolog yang dia lebih ke telling the truth, yang kayak nyakitin, yang kayak ngejelep gitu. Nah ada orang yang cocok tuh digituin, dijelepin. Tapi ada juga yang kayak dia baik-baikin, didengerin. Nah ada juga yang tipenya yang ngomong terus, ngasih penjelasan, ngasih teori gitu. Nah setiap orang kan beda-beda ya. Nah gue ngerasa Dr. Soniti bukan tipe gue gitu, bukan psikiater yang gue harapkan. Nah sama kayak lu juga, kalau misalkan lu butuh sama psikolog atau psikiater, kalau misalkan nggak cocok, bukan berarti lu putus harapan, enggak, tapi coba cari di tempat lain psikolognya atau psikiaternya gitu. Sekali lagi bukan artinya Dr. Soniti jelek ya, tapi emang nggak cocok aja di gue gitu. Walaupun pada saat itu ya gue marah-marah sama dia karena dia gue sakau gitu. Pertama kali gue ngerasain sakau dan gak enak banget rasanya. Terus balik lagi ke pertanyaan awal tentang kenapa gue akhirnya milih psikolog dan psikiater untuk pengobatan gue. Karena gue mikir pada saat itu yang gue butuhin tuh bukan obat, yang gue butuhin itu kadang ya didengar gitu, untuk dicoba untuk diempati gitu. Karena mungkin lingkungan gue udah terlalu, lu pernah gak sih ada di momen dimana lu tuh udah ketemu sama teman lama, terus apapun yang lu lakuin teman lu tuh kayak ngerasa dia mah pasti kayak gini, kan orangnya kayak gitu, jadi judging gitu. Sementara kayak kalau gitu caranya ya gue mendingan temenan sama orang baru setiap hari gitu, yang nanyain kabar gue, nanyain perasaan gue, nanyain apa yang gue suka, kayak gitu-gitu, dibanding gue punya teman lama yang baru gue mau ngeluarin unek-unek dia udah kayak ya udah lu kan gitu ya, pantas lah lu kayak gini gitu. Ngerti gak sih poin gue? Ngerti kan lah ya. Nah terus apa yang gue lakuin di sana? Yang gue lakuin di sana kalau untuk di psikolog ya tadi kayak cerita-cerita tentang apa aja tuh yang sebenarnya jadi kendala gue, jadi momen-momen yang bikin gue nggak enak, nggak nyaman, apa aja masalahnya. Terus gue dikasih PR, dan itu lumrah ya, di setiap psikolog pasti ngasih PR, ngasih tugas ke kita, dan itu macam-macam, beda-beda tergantung psikolognya. Nah gue tuh nulis bikin tulisan tentang setiap hari tuh gue ngerasain apa aja. Kayak sedih, kalau misalkan sedih kenapa sedih, skalanya berapa, kalau lagi marah kenapa alasannya, terus penyelesaian gue apa. Nanti di recap tuh selama sebulan sampai pertemuan selanjutnya, normal gak sih nih naik turunnya. Terus ada momen dimana gue marah banget, itu tuh kenapa, atau gue stres banget tuh kenapa, bisa gak dihindari atau bisa gak gue lebih siap menghadepinnya, kayak gitu.
sebenarnya harus nyoba sendiri sih biar paham gimana, tapi seru kok, serius. Psikolog tuh seru. Terus kalau psikiater ya kayak berobat biasa, cuma mirip kayak psikolog, cuma mereka masih bisa ngasih obat gitu loh. Gitu. Overall konklusi gue tentang yang udah gue alami. By the way, ini bahas tentang firstable-nya dulu ya, pertama kali ke psikolog psikiaternya. Mungkin di next episode-nya gue bakalan ngomongin tentang kesan-kesan gue, terus apa aja yang sebenarnya gue alamin tentang penyakit gue, dan kenapa gue buka channel YouTube ini, karena ya itu sih, gue ngerasa banyak orang yang butuh kayak tadi, mereka pengen ke psikolog cuma mereka nggak ngerti caranya, dan banyak gue lihat di YouTube dan di blog yang isinya cuma secara teknikal gitu loh, bukan praktikal, jadi masih teori gitu. Sementara gue pengen punya teman sih sebenarnya, lebih ke punya teman yang satu circle sama gue, bukan satu penyakitan, satu penderitaan ya, tapi lebih ke kita berjuang bareng-bareng gitu loh. Gue pengen punya kayak gitu. Jadi kalau lo punya sesuatu yang lo pengen tanyain, feel free banget buat nge-DM gue atau nge-WA gue, nge-WA sih, terlalu private. Komen aja ya di YouTube ya, nanti gue baca selama belum banyak ini. Kalau udah ribuan mungkin ntar gue beli jasa bacain komen, gak ada yang bercanda. Udah sih, itu aja dari gue sekarang. Thank you for your attention. Bye.